Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Rizatan Farizi dengan NIM akhir 239. Saya Harwiasara Webriana dengan NIM akhir 049. Saya Indriana Agustina dengan NIM akhir 050. Yang pertama ada pengertian. Pengambilan keputusan jangka pendek adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah operasional perusahaan dalam periode kurang dari 1 tahun. Keputusan jangka pendek umumnya berhubungan dengan aktivitas operasional sehari-hari dan berfokus pada peningkatan efisiensi serta profitabilitas perusahaan. Baik. Di sini ada tujuan dan karakteristik. Untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek dilakukan untuk menentukan alternatif tindakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, mendukung pencapaian target laba jangka pendek, dan membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah operasional yang dihadapi perusahaan. Untuk karakteristiknya, keputusan jangka pendek memiliki karakteristik yang pertama yaitu bersifat taktis dan operasional, berjangka waktu relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun, menggunakan informasi biaya dan manfaat yang relevan, tidak mengubah struktur atau strategi utama perusahaan, berfokus pada pemilihan alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia, dan bertujuan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Lalu ada ikhtisar model pengambilan keputusan. Tahapannya ya, yang pertama, kenali dan tentukan permasalahan. Yang kedua, identifikasi alternatif solusi yang tersedia. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Yang keempat, perkirakan biaya dan manfaat yang relevan. Yang kelima, berikan penilaian terhadap faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, pilih alternatif yang memberikan manfaat bersih terbesar bagi perusahaan. Lalu informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan, antara lain informasi biaya, informasi pendapatan, kapasitas produksi, permintaan pasar, ketersediaan sumber daya, kondisi persaingan bisnis, dan kondisi persaingan bisnis. Informasi yang akurat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya ada biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan berubah apabila suatu alternatif dipilih. Karakteristik biaya relevan yaitu terjadi di masa depan, berbeda antar alternatif, dan memengaruhi keputusan yang diambil. Biaya relevan menjadi dasar utama dalam analisis keputusan jangka pendek karena berhubungan langsung dengan konsekuensi ekonomi suatu keputusan. Next. Selanjutnya ada biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak berubah meskipun alternatif yang dipilih berbeda. Karakteristiknya yaitu tidak dipengaruhi keputusan, umumnya merupakan biaya masa lalu, dan tidak memengaruhi manfaat ekonomi di masa depan. Biaya ini tidak perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada biaya peluang. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang karena memilih satu alternatif dan mengorbankan alternatif lainnya. Biaya peluang sangat penting dalam mengambil keputusan karena menunjukkan nilai ekonomis yang dikorbankan akibat suatu pilihan. Manajemen harus mempertimbangkan biaya peluang agar dapat menentukan alternatif yang memberikan manfaat paling optimal. Next. Selanjutnya ada biaya tenggelam. Biaya tenggelam adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat dipulihkan kembali. Karakteristiknya yaitu sudah dikeluarkan pada masa lalu, tidak dapat diubah oleh keputusan saat ini, dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebaiknya tidak menjadikan sunk cost sebagai dasar pemilihan alternatif. Selanjutnya ada jenis keputusan jangka pendek. Dalam praktiknya, perusahaan itu sering menghadapi beberapa jenis keputusan. Yang pertama ada pesanan khusus atau special order. Di sini menilai penerimaan pesanan yang memberikan tambahan laba. Yang kedua, make or buy, memilih antara memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar.
Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan segmen berdasarkan kontribusi segmen terhadap laba perusahaan. Yang keempat, menjual atau memproses lebih lanjut, membandingkan tambahan biaya dengan tambahan pendapatan. Yang kelima, produk mix atau bauran produk, menentukan kombinasi produk paling menguntungkan. Yang terakhir, pemanfaatan kapasitas, mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi yang tersedia. Next. Di sini ada dua faktor, ada faktor kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, faktor kuantitatifnya itu ada biaya, pendapatan, laba, dan volume produksi. Di faktor kualitatifnya ada kepuasan pelanggan, kualitas produk, reputasi perusahaan, hubungan dengan pemasok, dan motivasi karyawan. Nah, kedua faktor ini harus dipertimbangkan secara seimbang dalam pengambilan keputusan. Next. Nah, peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan di sini akuntansi manajemen berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan, membantu analisis berbagai alternatif, mendukung perencanaan dan pengendalian, mengurangi resiko kesalahan produksi, dan membantu manajemen mencapai tujuan organisasi. Dengan informasi yang tepat, keputusan dapat diambil secara lebih objektif dan rasional. Next. Kesimpulannya, pengambilan keputusan jangka pendek merupakan proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Keputusan ini didasarkan pada informasi yang relevan, terutama biaya dan manfaat yang akan timbul. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan laba. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.